Selamat Paskah, salam kasih dan sukacita, Tuhan besertamu. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 20 April 2025. Mari berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami hidup berjalan pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yosua pasal 10 ayat 16 sampai ayat 27. Sementara itu, kelima raja itu telah melarikan diri dan bersembunyi dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi dalam gua di Makeda. Lalu perintah Yosua, gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah orang di sana untuk menjaga mereka. Tetapi kamu jangan berhenti di situ. Kejarlah musuhmu. Seranglah barisan belakangnya dan jangan biarkan mereka masuk ke kota-kota mereka, sebab Tuhan, Allahmu, sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Yosua dan orang Israel mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat, meskipun beberapa orang dari mereka yang terluput melarikan diri ke kota-kota berbenteng. Lalu seluruh bangsa itu kembali dengan selamat kepada Yosua, ke perkemahan di Makeda. Tak seorang pun berani melontarkan kata-kata melawan orang Israel. Kemudian Yosua berkata, "Bukalah mulut gua, keluarkanlah kelima raja itu dari dalamnya, dan bawa mereka kepadaku." Demikianlah mereka lakukan. Mereka membawa kepadanya kelima raja itu, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dibawa keluar kepada Yosua, dia memanggil semua laki-laki Israel, lalu berkata kepada panglima-panglima tentara yang ikut berperang dengan dia, "Mendekatlah, taruhlah kakimu pada tengkuk raja-raja itu." Mereka mendekat dan menaruh kaki mereka pada tengkuk raja-raja itu. Lalu kata Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti itulah yang akan dilakukan Tuhan terhadap setiap musuh yang kamu perangi." Sesudah itu, Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Mereka tergantung di tiang itu sampai petang hari. Menjelang matahari terbenam, Yosua memerintahkan supaya mereka diturunkan dari tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu di mulut gua itu ditaruh batu-batu besar yang masih ada sampai hari ini. Amin. Tema renungan kita ialah jangan takut. Dakmi mataku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sejak zaman nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, Israel telah ditetapkan sebagai bangsa pilihan dan mereka menyembah Allah yang telah menetapkannya. Konsekuensinya, semua yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati Tuhan, tetapi semua yang memusuhi juga menjadi musuh Tuhan. Peperangan dan kemenangan yang tertulis dalam bacaan hari ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan penggenapan perjanjian tersebut. Saudara-saudara, kita perlu menggarisbawahi tindakan simbolis Yosua bersama para panglimanya meletakkan kaki di leher 5 orang raja yang telah mereka kalahkan. Dalam tradisi Timur dekat kuno, kaki adalah simbol kekuasaan, sementara leher adalah simbol kemuliaan. Jadi meletakkan kaki di leher musuh merupakan tanda kemenangan dan kedaulatan atas musuh.
Yosua menegaskan bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan Allah. Kemenangan tersebut menjadi tanda yang sangat penting, mengingat Israel pada saat itu bukanlah bangsa yang kuat jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Menjadi tanda bahwa Allah bekerja melampaui kemustahilan-kemustahilan untuk menggenapi janjinya. Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu. Kemenangan dan tindakan tersebut juga mengingatkan umat Israel akan janji Allah yang telah diberikan kepada nenek moyang mereka, yaitu untuk memberikan tanah Kanaan. Allah setia menepati janjinya dan menggunakan tindakan simbolik ini sebagai bukti kedaulatannya atas seluruh bangsa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui peristiwa Paskah, semua kuasa kegelapan telah dikalahkan oleh Kristus. Nubuat telah tergenapi di mana musuh-musuh Kristus menjadi tumpuan kakinya. Memang kita masih hidup dalam dunia di mana kuasa dosa masih bekerja. Tetapi kemenangan Kristus menjadi jaminan dan sumber kekuatan orang percaya, terutama ketika menghadapi rupa-rupa peristiwa dalam hidup. Saudara-saudara, marilah kita hidup berani dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh kebangkitannya telah mengalahkan semua kuasa kegelapan, dan kemenangan Kristus menjadi jaminan dan sumber kekuatan kami, orang-orang percaya. Karena itu, topang dan tuntunlah kami oleh firman-Mu, sehingga ketika menghadapi rupa-rupa peristiwa dalam hidup ini, kami tetap kuat dan kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan sejati. Kami terus menaruh kepercayaan kami kepadamu, bahwa Engkau setia menyertai kami dalam segala hal dan keadaan. Diberkatilah kami semua, dilindungilah kami dalam setiap tugas tanggung jawab bahkan aktivitas masing-masing kami. Dikuatkan dan dipulihkanlah mereka yang bergumul dengan sakit, yang berduka, atau dalam berbagai keadaan hidup. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudara yang menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia, atau apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini. Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya, bahkan juga bagi bangsa yang kami cintai, bagi kota di mana kami berada, juga bagi pemimpin-pemimpin kami, agar di dalam semuanya itu kami terus melihat dan menikmati cinta kasih Tuhan. Kami pertaruhkan kehidupan kami dalam kuasa-Mu di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampunilah dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat Paskah, Kristus bangkit. Haleluya, Tuhan menyertaimu.